Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kita ke Pak Rohman. Pak Rohman, apakah dari PPNI memiliki data mengenai kebutuhan perawat di Indonesia dengan jumlah perawat yang kemudian lulus dari institusi pendidikan keperawatan? Iya, baik. Saya kira ada ya. Jadi data kebutuhan nasional itu rata-rata per tahun itu 24 ribuan. Ya, itu terbagi antara di negeri, yang di negeri itu sekitar 198.000, kemudian di swasta itu sekitar 49 ribuan, ya, gitu. Jadi total dalam 10 tahun aja kebutuhan nasional kita akan perawat itu sekitar 248 ribuan. Gitu. Artinya antara lulusan perawat dengan serapan tenaga kerja dari perawat itu sendiri masih kurang sepertinya, seperti itu ya? Ya, itu tadi hitungan dalam 10 tahun ya, total 10 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan produksinya, saya kira itu justru kelebihan. Produksinya itu total produksi per tahun hasil dari uji kompetensi itu sekitar sebentar. Artinya tapi berlebih seperti itu lulusan perawat dibandingkan berlebih, memang betul. ada kerjanya. Ya, ada berlebih. Jadi ini bisa dijadikan momen untuk mengambil momentum masyarakat ekonomi ASEAN untuk kemudian lebih berkancah di dunia internasional misalnya. Ya, saya kira betul. Jadi kita punya kelebihan produksi 11 ribuan. 11 ribuan. Setiap tahunnya. Setiap tahun ya. Jadi itu saya kira di momentum MEA misalnya itu sebetulnya peluang keluar mestinya dimanfaatkan. Cuma kita punya tiga kendala setidaknya itu kaitan itu. Pertama, penguasaan bahasa, ya itu yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua itu penguasaan budaya. Jadi belum mengenal budaya tempat di mana nanti akan dituju. Yang ketiga itu adalah berkenaan dengan penguasaan regulasi di masing-masing tempat. Nah itu juga penting supaya dia tidak. Tapi kalau dari segi skill artinya perawat Indonesia tidak kalah ya? Oh ya, kalau dari skill ya, technical itu luar biasa ya, gitu. Karena di kita itu masih diberi keleluasaan untuk melakukan berbagai tindakan ya, termasuk invasif dibanding dengan negara-negara lain. Gimana tuh Mbak? Betul seperti yang dikatakan Bapak, bahwa kalau di kita skill itu kita nggak akan artinya kita bisa nggak akan kalah dengan orang lain, karena justru yang dicari perawat Indonesia. Karena kenapa perawat Indonesia banyak dicari di luar? Karena perawat Indonesia satu memiliki skill yang tinggi. Di luar kita sudah skill itu sudah dipisahkan. Ada malah di satu negara, kemarin saya baru sharing dengan teman, ada di satu negara di Asia juga, kalau untuk pemasangan invasif seperti masang infus dan alat yang lainnya itu dilakukan oleh dokter. Tetapi untuk di negara kita sendiri di Indonesia itu masih dilakukan oleh perawat. Jadi secara skill kita tidak kalah, tetapi ya memang benar yang dikatakan bahwa perawat kita kendala bahasanya masih sama. Dan di Indonesia sendiri kan untuk register nurse itu STR-nya kita tidak membeda-bedakan wilayah mana. STR adalah surat tanda registrasi. Nah, tidak membeda-bedakan area mana. Tetapi kalau kita berada di luar negeri, kita misal kita berada di Kanada, ya kita harus lulus RA-nya di sana, tapi nggak bisa masuk ke daerah lain juga. Mbak sendiri pernah punya pengalaman kemudian bekerja sama dengan dokter-dokter di luar Indonesia misalnya? Ya, waktu itu kebetulan 2010 saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan volunteer. Kebetulan ada USNS Mercy, satu kapal Amerika, memang itu hospital ship milik Navy Amerika. Jadi di situ saya selama 1 bulan berada di kapal itu untuk melakukan program kemanusiaan di Indonesia Timur. Nah di situ saya benar-benar tahu bahwa apa sih yang dilakukan perawat dan atau rekan kerja seprofesi lainnya seperti dokter. Jadi memang benar perawat itu tanggung jawabnya sangat besar, dan orang di luar sangat menghargai perawat itu seperti apa. Karena saat diskusi dengan kami, mereka merasa wow bangga sekali. Sudah waktu itu saya berarti 9 tahun kerja. Mereka menganggap 9 tahun kerja itu berarti dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau Anda berada di negara saya, Anda sangat ya itu tadi dihargai kalau kita ngomong masalah kesejahteraan. Berarti hanya masalah bahasa saja, yang lainnya malah kita lebih juara untuk betul, untuk skillnya itu juara. Ya. Pak Rohman, satu hal yang saya baca terkait dengan artikel di bulan Januari, saya mungkin ingin menanyakan soal update-nya juga. Pemerintah tidak akan melakukan penyaluran tenaga kerja perawat ke luar negeri selama belum ada peningkatan skillnya gitu ya. Masih seperti itu atau sudah ada update terbaru? Ya, memang seperti itu. Kita mendapat informasi juga seperti itu.
beberapa waktu yang lalu, dan itu terutama difokuskan pada skill yang berkaitan dengan bahasa dan penguasaan budaya di tempat yang nanti akan dituju itu, seperti itu. Oleh karena itu sedang ada itu rencana untuk membuat semacam lembaga begitu yang nanti akan mensertifikasi untuk kemampuan itu. Akselerasinya supaya nyampe ke situ cepat gimana tuh Pak Rohman? Karena kan setiap tahun lulus yang kelebihannya tuh 11.000 gitu. Ini nggak bisa dipaksa untuk masuk ke pekerjaan di luar pendidikan yang dinyam selama ini gitu. Ya, jadi di kurikulum sudah muatan untuk kemampuan global sudah ada ya, termasuk penguasaan bahasa itu. Nah, tinggal bagaimana kemampuan masing-masing lembaga pendidikan yang ada di Indonesia untuk melakukan percepatan, diberi peluang dalam kurikulum untuk mengembangkan itu. Ini kita kembali ke Mbak Isniana. Artinya selama ini ada pelatihan berkala tidak untuk kemudian perawat-perawat yang mungkin sudah ditempatkan di rumah sakit. Apakah kemudian perhatiannya lebih dari rumah sakit tempat Anda bekerja, untuk hal ini Siloam Hospital, apa dari pemerintah juga kemudian ada program-program yang proaktif untuk membuat pelatihan berkala bagi para perawat? Ya, pasti. Di internal Siloam sendiri pelatihan berkala itu sudah terstruktur, jadi kita ada resertifikasi, begitu juga dengan pemerintah, ada hal-hal yang memang mereka fokus pada seperti yang kalau misalnya emergensi ya Pak, seperti perawat emergensi itu harus lulus sertifikasi ACLS, dan itu ada satu wadah yang memang kita bisa diterima sertifikatnya kalau kita melewati dari satu institusi tersebut, dan itu banyak sekali pemerintah memfasilitasi untuk hal itu. Ya Pak Rohman, terkait dengan tadi angka yang 11.000 itu, apakah itu keseluruhan di Indonesia atau memang jangan-jangan itu terjadi karena distribusinya nggak rata, Pak? Enggak, itu seluruhan ya. Jadi kan uji kompetensi nasional itu seluruh Indonesia ya, jadi dapatkan seperti itu lulusannya. Pak Rohman, tadi ada kelebihan perawat 11.000 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicarakan mengenai penyebaran perawat di seluruh Indonesia, apakah kemudian sudah merata? Apakah kemudian kualitas dari perawatnya sendiri sudah merata di seluruh Indonesia? Itu pertanyaan bagus itu. Jadi saya kira pertama belum merata ya sebarannya. Yang kedua juga kemampuannya itu juga belum merata, sebab di keperawatan itu institusi pendidikannya yang menghasilkan perawat itu luar biasa jumlahnya, dan kemampuannya atau kapasitasnya itu berbeda-beda. Artinya setiap institusi pendidik keperawatan akreditasinya berbeda seperti itu? Berbeda. Ya, dilihat dari minat generasi muda untuk bisa masuk ke profesi perawat. Kalau dilihat lulusannya ini berarti memang sangat tinggi ya sebetulnya ya? Iya, jadi tetapi kalau di dalam itu beberapa di antara mereka ada yang karena mengikuti keinginan orang tua, begitu ya. Dan nanti tugas gimana maksudnya keinginan orang tua? Kalau saya sendiri memang passion ya? Ya ada passion sedikit. Terkait dengan kesejahteraan tadi, sebetulnya saya ingin membahas akan sebaik apa kesejahteraan dari perawat kita, Pak Rohman. Tadi belum sempat goal nih jawabannya nih ya. Saya pengen mendapatkan satu jawaban yang lebih pasti sebenarnya. Ya, terkait kesejahteraan ya. Kesejahteraan ini tentu harusnya terus ditingkatkan ya. Yang sedang PPNI perjuangkan itu banyak, termasuk mengurusi kesejahteraan itu. Dan untuk yang pegawai negeri sipil misalnya, itu lulusan nurse itu atau perawat itu sekarang masih golongannya itu 3A ya, tidak sama seperti misalnya profesi lain, apoteker, kedokteran umum itu 3B. Nah, itu juga kita sedang perjuangkan. Tentu tidak hanya itu ya, melalui advokasi ke berbagai daerah juga mendorong supaya pemerintah daerah itu mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang mendorong peningkatan kesejahteraan. Sejauh ini feedbacknya seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap di Lanstock.